Pada era Mesozoikum, banyak spesies dinosaurus mendominasi bumi. Namun, banyak orang yang tidak tahu tentang nenek moyang dinosaurus yang berjuang untuk mendapatkan tempat di bumi. Mereka adalah awal dari kejayaan dinosaurus. Beginilah awal mula kehidupan di bumi sebelum dinosaurus. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal era Paleozoikum, era sebelum Mesozoikum, atau era dinosaurus. Era Paleozoikum terbagi atas periode Kambrium, Ordovium, Silur, Devon, Karbon, dan Permian. Periode Permian dimulai 300 juta tahun yang lalu di planet ini, mengakhiri era Paleozoikum. Periode Permian berlangsung selama 47 juta tahun hingga memasuki awal era Mesozoikum, yaitu era kejayaan dinosaurus. Pada waktu itu, dua benua, Laurasia dan Gondwana, membentuk satu superbenua Pangean dengan lautan raksasa. Penggabungan dua benua secara signifikan mengubah iklim, flora, dan fauna di planet ini. Selama periode Karbon sebelumnya, bumi terasa hangat dan lembab. Terdapat banyak danau, sungai, dan hutan rawa. Tumbuhan berspora raksasa seperti pakis dan lumut gada menutupi tanah. Pohon memiliki batang berdiameter 1,5 meter dan tumbuh setinggi 10 meter. Jamu raksasa, Prototaxites, dapat terlihat melalui kabut uap rawa karena saking besarnya. Ikan bertulang rawa hidup di laut, tampak seperti chimera asli. Nenek moyang hiu, Helicoprion, mungkin yang paling menakutkan karena gigi spiralnya. Tubuhnya mencapai 1 hingga 12 meter dan diameter spiral giginya mencapai 90 cm. Rahang hiu Helicoprion dilengkapi dengan gigi tajam yang menakutkan. Meskipun gigi Helicoprion tidak bisa mengucapkan cangkang keras dan hanya memakan makanan lunak seperti krill, cumi, dan udang, penampakannya tetap sangat menakutkan. Pada masa itu, hewan darat tidak banyak, namun beberapa di antaranya berukuran besar. Bahkan serangga berukuran besar yang tampak seperti monster dari film horor. Bayangkan, capung besar Garchilipes dan capung besar Meganeura terbang di atas danau. Lebar sayap mereka mencapai lebih dari 30 cm. Mereka adalah nenek moyang capung yang imut yang kita kenal sekarang, dengan rahang predator, mata melotot, dan kaki berduri. Kerabat jauh kelabang modern, yaitu Arthropleura, yang mengerikan tinggal di rawa. Serangga setinggi 3 meter ini memakan banyak tumbuhan per tahunnya. Mereka juga suka memakan amfibi kecil, mencabik-cabiknya dengan rahang yang kuat dan gigi yang tajam. Kemungkinan besar semua makhluk raksasa itu disebabkan oleh kelebihan oksigen di atmosfer. Tingkat oksigen pada saat itu sebanyak 35%, hampir 14% lebih tinggi dari yang kita miliki sekarang. Ada hipotesis bahwa ukuran serangga bergantung pada tinggi kadar oksigen. Sistem pernafasan serangga terdiri dari trakea, yaitu saluran yang menyuplai oksigen ke berbagai organnya. Pada tingkat oksigen saat ini di atmosfer, oksigen tidak dapat mencapai organ-organ serangga, kecuali jika konsentrasi oksigen lebih tinggi. Trakea akan mengantarkan oksigen ke organ-organ yang lebih besar. Itulah mengapa serangga mencapai ukuran yang luar biasa selama periode Karbon. Jika di masa depan tingkat oksigen naik, katakanlah hingga 40%, serangga akan kembali berubah menjadi monster raksasa. Para ilmuwan menghitung bahwa capung akan mencapai ukuran sebesar pesawat kecil dan kumbang akan berukuran seperti tank kecil. Tingkat oksigen juga mempengaruhi ukuran hewan-hewan lainnya, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Ilmu pengetahuan tidak memberi penjelasan yang tepat mengapa. Salah satu hipotesis mengatakan bahwa tingkat oksigen yang lebih tinggi memungkinkan hewan besar untuk mendapatkan lebih banyak oksigen ke otot-ototnya. Oksigen yang lebih tinggi baik untuk perkembangan dan pertumbuhan embrio yang cepat di dalam telur. Dengan dimulainya periode Permian, jumlah oksigen di udara menurun. Itulah sebabnya serangga besar dan spesies lainnya kehilangan keunggulan berdasarkan ukuran dan menjadi lebih kecil. Perubahan evolusioner ini tidak terjadi dalam semalam, namun memakan waktu jutaan tahun.
pembentukan benua super Pangean secara signifikan mengubah iklim seluruh bumi selama periode karbon. Bumi menjadi lebih dingin dan memiliki beberapa zona di bagian selatan Pangean, termasuk India modern, Australia, dan selatan Amerika yang berada di bawah es. Juga, terdapat gurun panas tanpa hujan di Pangean. Pada saat itu, terdapat banyak gurun melebihi jumlah gurun pada zaman modern. Garis pantai memiliki suhu dan kelembapan sedang karena lautannya. Secara umum, iklim Permian lebih mirip dengan iklim kita di zaman sekarang jika dibandingkan dengan periode karbon atau era Mesozoikum. Perubahan iklim menghancurkan flora dan fauna tua tanpa rawa dan rawa pakis. Tanaman ekor kuda tidak dapat tumbuh dan berkembang biak karena rawa menjadi lebih kecil. Keanekaragaman tanaman spora menyusut dan gimnosper mulai mendominasi planet ini. Semua jenis tanaman runjung, ginkgo, dan tanaman palem dengan batang tebal dan tajuk yang rindang. Hewan juga harus beradaptasi dengan iklim baru dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang kering. Mereka harus mengubah diri untuk bertahan hidup di benua super yang baru. Amfibi berada dalam posisi yang kurang diuntungkan karena kulit mereka yang lembab dan berpori tidak dapat bertahan hidup di udara yang kering. Tidak heran, banyak spesies amfibi punah pada era Permian. Sebaliknya, reptil dengan cepat menyebar ke seluruh dunia karena mereka beradaptasi jauh lebih baik terhadap lingkungan baru selama periode Permian. Reptil berjumlah 53% dari seluruh tetrapoda atau hewan berkaki 4. Padahal pada periode sebelumnya hanya sebanyak 13%. Pada mulanya, reptil berukuran kecil, menyerupai kadal modern. Mereka memakan arthropoda dan cacing. Seiring berjalannya waktu, spesies yang lebih besar tampaknya memangsa spesies yang lebih kecil. Sebagian besar predator memiliki rahang yang kuat dengan gigi yang cocok untuk berburu. Tidak ada yang dapat mencegah reptilian untuk menguasai planet ini sebelum meteor besar datang menghantam bumi. Lalu, hewan apa saja yang menonjol pada periode Permian? Salah satunya adalah Dimetrodon. Mereka berukuran 4 meter dengan berat 200 kilo. Hidup di lautan yang kaya makanan. Dimetrodon adalah salah satu predator yang paling sukses di dunia Permian. Giginya yang tajam, tidak seperti kebanyakan reptil yang terdiri dari gigi seri dan gigi bergerigi. Mereka sempurna untuk memakan daging hewan dengan kulit yang tebal. Dimetrodon memiliki layar belakang yang merupakan keuntungan besar. Dimetrodon menggunakannya untuk menarik perhatian pasangannya, kamuflase, dan berenang. Layar membantu pengaturan suhu tubuh dan memberikan keunggulan dalam berburu. Tanpa layar, tubuh reptil akan menghangat dari 26 hingga 32 derajat Celcius dalam 205 menit. Dengan layar, hanya membutuhkan waktu 80 menit. Sehingga, Dimetrodon dapat berburu di pagi hari sebelum yang lainnya bangun. Selama periode Permian, semuanya mencari makanan. Gorgonopsia setinggi 3 meter adalah pendahulu mamalia yang tidak perlu waktu lama untuk menghangatkan diri di pagi hari karena mereka berdarah panas. Selain itu, sebagian badannya ditutupi dengan bulu. Gorgonopsia juga memiliki otak kecil yang berkembang dengan baik. Mereka memiliki koordinasi gerakan yang baik dan bagian belakang yang panjang dan lurus. Gorgonopsia tidak takut untuk berburu mangsa yang lebih besar. Mereka dapat menggigit pelindung tulang pineal. Strategi berburunya terdiri dari serangkaian serangan dan mundur. Mula-mula, ia melompat ke mangsanya, kemudian menggigit dagingnya dan mundur. Kemudian ia menyerang lagi dan lagi sampai mangsa yang menderita itu mati. Selain itu, ada juga Cynodon. Mereka adalah nenek moyang jauh mamalia yang menyerupai berang-berang dalam penampilan mereka. Mereka adalah reptil setinggi 60 cm, berdarah panas, dan berbulu, yang berarti mereka tidak bergantung pada fluktuasi suhu. Cynodon dapat berburu pada malam hari, ketika predator yang lebih besar sedang beristirahat. Mereka berburu secara berkelompok dengan membidik hewan yang lebih besar. Keberhasilan mereka bergantung pada gigi yang tajam yang digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya. Di periode ini juga terdapat reptil yang tampak seperti buaya modern, namun dengan kaki yang panjang. Mereka adalah Tekodon, nenek moyang pertama dari buaya. Beberapa jenis Tekodon dapat bergerak dengan sangat cepat. Mereka berjuang berjalan bermil-mil jauhnya untuk menemukan oasis hijau. Tekodon juga bersaing dengan Acosauria,
nenek moyang dari dinosaurus di oasis yang hijau. Beberapa garis keturunan reptil penting pertama kali muncul pada periode ini. Namun, 252 juta tahun yang lalu, kepunahan massal terbesar terjadi pada akhir periode Permian. Kepunahan terbesar ini terjadi dalam sejarah bumi, yang hanya menyisakan sekitar 10% atau kurang dari spesies yang ada saat keanekaragaman hayati mencapai puncaknya pada periode Permian. Bencana tersebut disebabkan oleh pergeseran tektonik aktif di dalam planet. Setelah penggabungan benua, lempeng litosfer, Lauresia, dan Gondwana terus bergerak, dan akibatnya lempeng selatan terbelah di bawah lempeng utara dan membentuk lubang besar. Permukaannya adalah di tempat yang sekarang disebut sebagai India dan Serbia, sehingga gas panas dan magma keluar dari dalam planet ke permukaan. Lava panas yang keluar melenyapkan segala sesuatu. Suhunya 1000 hingga 12.000 derajat Celcius. Itu 4 hingga 5 kali lipat dari panas oven pemanggang. Letusan membakar planet dan menyebar begitu cepat, sehingga tidak ada makhluk yang bisa melarikan diri dari magma. Letusan dan gempa bumi menyebabkan tsunami begitu tinggi yang menghantam dan menarik Dimetrodon serta banyak hewan lain yang hidup di oasis. Magma melepaskan sejumlah besar metana dan karbon dioksida ke atmosfer. Suhu planet naik setidaknya 2 hingga 3 derajat Celcius dan melelehkan metana beku di lautan, serta melepaskannya ke atmosfer. Gas metana menaikkan suhu sebesar 5 derajat Celcius lagi. Semua air di planet ini menguap dan daratan mengering. Hal yang sama terjadi di oasis tempat nenek moyang dinosaurus hidup. Taman hijau mengering dan sebagian besar hewan mati. Reptil yang masih hidup harus mencari tempat lain untuk terus berpindah, tapi yang ada hanyalah gurun yang tandus. Hujan asam beracun turun dari awan tebal. Hewan-hewan sulit untuk bernafas karena partikel gas lava dan abu di atmosfer. Tidak ada peluang bertahan hidup di tempat seperti ini. Itu semua hanyalah gambaran singkat tentang kepunahan besar di sejarah bumi yang disebut kepunahan Trias Permian, yang memusnahkan 90 hingga 95% spesies air dan setidaknya 70% spesies darat. Untungnya, beberapa makhluk selamat termasuk Archosauria. Mereka akan memasuki era Mesozoikum baru dan menjadi cikal bakal dinosaurus yang akan mendominasi bumi. Planet ini membutuhkan waktu sekitar 30 juta tahun untuk pulih dari kepunahan besar. Hewan harus terus berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Perubahan evolusioner membutuhkan waktu selama jutaan tahun.